Salam sehat bugar. Baik teman-teman, saya ingin melanjutkan perbincangan kita tentang sehat dan bugar. Kayaknya di video yang sebelumnya pernah kami singgung. Ya, coba bisa dicek di video selanjutnya. Baik seperti ini teman-teman. Kebugaran, yang dimaksud dengan kebugaran adalah keadaan di mana kita bisa melakukan kegiatan tanpa hambatan sama sekali dan kita benar-benar di atasnya sehat ya. Dan di dalam kebugaran itu ada 4 hal yang mempengaruhi, yaitu disebut dengan health related fitness. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah kita bugar secara kardiovaskular, yaitu bugar secara jantung paru. Artinya kita kuat melakukan kegiatan-kegiatan aerobik, misalnya jalan dengan waktu yang lama, lari dengan waktu yang lama, melakukan aktivitas kegiatan kantor, rumah, maupun pekerjaan yang lain tanpa kelelahan yang berarti. Nah, itu namanya kita bugar secara kardiovaskular atau bugar secara jantung paru. Cara meningkatkannya bagaimana? Kita harus sering-sering melakukan kegiatan aerobik, misalnya olahraga tipe 1, yaitu berenang, jogging, bersepeda, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah orang yang bugar juga harus bugar secara komposisi tubuh atau biasa disebut BMR atau Body Mass Index atau biasa juga disebut dengan IMT, indeks massa tubuh ya. Jadi orang yang bugar itu harus ideal badannya ya. Jadi kalau kita ideal badannya antara tinggi dan berat badan kita itu seimbang ya, tidak berlebihan dan tidak kurang berat badannya, itu kita juga dinamakan bugar ya. Cara tesnya seperti apa? Itu ada ngetesnya juga. Jadi ada rumus juga. Kalau laki-laki secara umum mungkin tinggi badan dikurangi 100, atau kalau perempuan tinggi badan dikurangi 110 lah. Hasilnya itu adalah beban ideal. Atau bisa juga pakai alat. Ada alat yang namanya Omron. Itu alatnya seperti elektrik ya, langsung ketemu body mass index kita berapa. Atau juga ada lagi yang alat manual tapi juga akurat dengan menggunakan skin foot caliper, yaitu kita mengambil sampel di beberapa bagian tubuh kita lalu kita masukkan ke rumus. Pada waktu body mass index kita atau IMT kita normal, berarti kita sudah dikatakan bugar. Artinya tubuh kita ideal, tidak kegemukan dan tidak terlalu kurus. Itu yang kedua. Baik, sekarang yang ketiga. Orang yang dikatakan bugar, yang ketiga, juga harus bugar secara otot. Artinya ototnya kuat, bisa mengangkat benda yang agak berat, bisa naik turun tangga dengan otot kaki, tidak ada masalah, bisa melakukan hal-hal misalnya menulis dengan waktu yang lama, smash pada waktu kita melakukan bulu tangkis dan sebagainya, itu semua menggunakan otot dan otot kita kuat. Nah, bugar secara otot itu juga ada latihannya. Tidak lain tidak bukan adalah latihan beban. Latihan beban Anda bisa melakukan latihan itu di rumah, atau latihan beban bisa melakukan Anda itu di gym atau tempat-tempat kebugaran atau fitness di dekat rumah Anda. Jadi Anda bisa melakukan latihan bicep dengan beban, Anda bisa melakukan latihan shoulder dengan beban, chest dan lain sebagainya. Semua alatnya ada di tempat kebugaran. Juga Anda bisa melakukan sendiri di rumah, misalnya push up, sit up dan lain sebagainya. Di video selanjutnya akan kita bahas soal ini ya. Baik, kita sudah menemukan 3 hal yang menunjang kita dalam kebugaran. Tadi yang pertama adalah kebugaran kardiovaskular atau jantung paru. Yang kedua adalah bugar secara komposisi tubuh atau ideal. Ketiga adalah bugar secara otot. Nah, ini yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah bugar secara fleksibilitas. Orang dikatakan bugar, orang dikatakan sehat, yang lebih lagi itu orang yang fleksibel. Artinya tidak gampang cedera. Orang yang bisa melakukan kegiatan yang tidak biasa itu tidak ada masalah. Misalnya, suatu contoh, kita sedang nyetir mobil, tiba-tiba handphone kita ada di belakang, di jok belakang, dan berbunyi. Kita mau ngambil. Kalau kita tidak bugar pasti boyok kita sakit ya. Bahasa Jawanya boyok. Apa ya? Mungkin pinggang kita sakit ya. Terus kita melakukan hal-hal seperti mengambil sesuatu di atas lemari seperti ini, tiba-tiba sakit di sebelah sini lah, itu berarti kita kurang fleksibel atau kurang bugar ya. Kalau orang bugar itu pasti fleksibel dan tidak ada masalah, tidak gampang cedera, tidak gampang sakit. Cara latihannya seperti apa? Sering-sering melakukan stretching atau peregangan atau memanjangkan bagian otot. Misalnya pada waktu kita mau melakukan olahraga ya kan, kita stretching seperti ini. Nah, itu Anda terus saja lakukan seperti itu, tidak harus pada waktu mengawali olahraga. Anda mau masak, gini dulu. Anda mau
nyuci gini dulu, nggak masalah ya. Kita mau ke pekerjaan kantor, kita bangun tidur, kita mau nyetir, kita mau apapun, kita stretching dulu. Tidak harus pada waktu mau olahraga. Kalau mau olahraga hukumnya wajib. Tetapi stretching itu dilakukan sesering mungkin, itu malah lebih bagus. Bisa membuat otot kita semakin fleksibel, otot kita semakin lentur, dan kita tidak gampang cedera. Iya, jadi saya ulangi lagi, kebugaran itu, orang yang dikatakan bugar, yang di atasnya sehat, maksud saya, itu ada 4 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah bugar secara jantung atau kardiovaskular. Yang kedua adalah bugar secara komposisi tubuh atau ideal tidaknya tubuh kita. Yang ketiga bugar secara otot kita kuat ya. Dan yang keempat adalah bugar secara fleksibilitas atau kelenturan. Baik teman-teman, gimana? Ayo kita saksikan terus video ini, akan saya jelaskan satu persatu untuk meningkatkan kebugaran itu, biar kita semua jauh dari kata sakit dan kita semua sehat, bugar sepanjang masa, tidak ada keluhan satu apapun. Oke, jangan lupa yang masih belum, silakan like video ini kalau Anda suka, kirimkan ke teman-teman Anda, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan apabila Anda sudah subscribe, Anda berarti mendukung kami untuk lebih semangat membuat video-video bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi, salam sehat bugar.